Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Laila Listiani dalam program berita edukasi malam hari. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan informasi seputar dunia public speaking, yaitu mengenai perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, serta bagaimana cara menyusun pesan persuasi yang baik dan efektif. Pemirsa, berbicara di depan umum atau public speaking merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini tidak hanya digunakan oleh pembawa acara atau presenter televisi saja, tetapi juga mahasiswa, guru, pemimpin organisasi, bahkan masyarakat umum dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Dalam public speaking sendiri terdapat beberapa metode penyampaian pesan, di antaranya yaitu ceramah dan motivasi. Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau materi secara lisan kepada audiens dengan tujuan memberikan pemahaman, nasihat, maupun pengetahuan. Biasanya ceramah disampaikan oleh seseorang yang memahami bidang tertentu dan memiliki struktur penyampaian yang jelas, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam ceramah harus sopan, mudah dipahami, dan isi materi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari ceramah sendiri yaitu menyampaikan informasi kepada pendengar, menambah wawasan, memberikan motivasi atau nasihat, serta mengajak audiens memahami isi yang disampaikan oleh pembicara. Oleh karena itu, metode ceramah sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seminar, maupun kegiatan keagamaan. Sementara itu, pemirsa, motivasi memiliki pengertian yang berbeda. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat muncul secara sadar maupun tidak sadar dan berfungsi untuk menggerakkan serta mempertahankan perilaku seseorang. Tujuan motivasi yaitu membangkitkan semangat seseorang untuk bertindak, menumbuhkan kemauan dan rasa percaya diri, serta membantu seseorang agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi sering digunakan untuk meningkatkan semangat belajar, semangat bekerja, maupun semangat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pemirsa, meskipun memiliki pengertian yang berbeda, ceramah dan motivasi ternyata mempunyai beberapa persamaan. Keduanya sama-sama disampaikan secara lisan di depan khalayak umum. Selain itu, ceramah dan motivasi juga sama-sama bertujuan memberikan inspirasi, nasihat, serta membangun semangat audiens. Tidak hanya itu, keduanya juga digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, informasi, maupun pesan yang dapat meningkatkan kualitas diri seseorang. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara ceramah dan motivasi. Ceramah lebih berfokus pada penyampaian materi atau informasi, sehingga sifatnya lebih informatif. Sedangkan motivasi lebih berfokus pada membangun semangat dan mempengaruhi emosi seseorang, sehingga sifatnya lebih persuasif. Dengan kata lain, ceramah bertujuan membuat audiens memahami materi, sedangkan motivasi bertujuan mendorong audiens agar tergerak melakukan tindakan positif. Selain memahami ceramah dan motivasi, dalam public speaking kita juga perlu memahami pesan persuasi. Pesan persuasi adalah pesan yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang melalui komunikasi yang menarik, informatif, dan meyakinkan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam pesan persuasi terdapat unsur etos, yaitu kredibilitas pembicara, pathos atau emosi, dan logos, yaitu logika.
Ketiga unsur tersebut sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Lalu, bagaimana cara menyusun pesan motivasi atau persuasi yang baik? Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, seorang pembicara harus mengenali karakter audiens terlebih dahulu agar pesan yang disampaikan sesuai dengan kondisi mereka. Kedua, pesan harus disusun berdasarkan 3 elemen utama, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Ketiga, pembicara harus mampu membangun kredibilitas agar dipercaya oleh audiens. Selain itu, penggunaan cerita, inspiratif, analogi, dan contoh nyata juga dapat membuat pesan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Pemirsa, dari pembahasan ini dapat kita ketahui bahwa kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya soal keberanian untuk tampil, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan yang dapat dipahami, dirasakan, dan mampu memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Ceramah memberikan pengetahuan, sedangkan motivasi memberikan dorongan semangat. Jika keduanya dipadukan dengan teknik persuasi yang baik, maka komunikasi akan menjadi lebih efektif dan lebih bermakna bagi audiens. Demikian berita edukasi malam hari yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Saya Nurlaila Listiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.